Celana udah bener-bener dirobek-robekin Pak. Dengkul naik ke paha, asal jangan di sini dibolongin. Udah macam-macam menghancurkan orang. Tadi modernisasi dianggap sebagai westernisasi yang artinya mencaplok mentah-mentah apa yang datang dari barat. Kalau dulu kita punya anak diem di rumah seneng ya Bu, betul gak? Sekarang jangan coba-coba pada KM. Pak, anak sering berdiam di dalam kamar, periksa handphonenya. Jangan-jangan lagi main judi slot dia. Banyak kejadian anaknya pendiam, tiba-tiba dapat tagihan 500 juta Pak, orang tuanya kaget Pak. Judi online sekarang. Hati-hati, rajin periksa HP anak-anak kita Bu. Lihat tuh, ya, karena sekarang ini handphone luar biasa, Google luar biasa. Apapun yang kita ketik pasti akan keluar Bu. Jangankan anak muda, emak-emak zaman sekarang juga Masya Allah. Malam Jumat suami lagi yasinan di masjid, si ibu bikin status di WA-nya, bete nih di rumah sendirian. Insya Allah, suami lagi yasinan di masjid, padahal datang laki-laki hidung belang, mau ditemenin gak? Ibu jawab, mau WK. Bu, tanpa terasa kita sudah jinah jempol, tanpa terasa kita sudah zolim sama suami kita. Makanya Al-Imam Ibn Ruslan mengatakan dalam kitab Zubadnya, Fakulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Saya mau tanya, sholat hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Maka apapun yang bersambung dengan urusan sholat akan menjadi wajib, gitu. Sholat wajib, maka kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan sholat maka akan menjadi wajib. Contoh rukun sholat harus tahu itu wajib. Kenapa? Karena sholatnya wajib. Pembatalan sholat akan menjadi wajib. Rukun wudhu akan menjadi wajib. Kenapa? Karena sholatnya wajib. Apapun yang bisa menyambung kepada urusan sholat yang wajib maka akan menjadi wajib. Belajar ilmu di mana? Di pesantren. Berarti masuk pesantren akan menjadi wajib. Kenapa? Tadi urusan agamanya berhukum menjadi hak yang wajib. Makanya sekarang Masya Allah Pak Bu, garda terdepan untuk menjaga marwah putra putri kita masukkan ke pondok-pondok pesantren. Tadi saya sebelum datang ke sini, alhamdulillah disiapin makan sama Pak DKM. Cerita banyak dari sama beliau. Tadi Bu, mondokin anak itu jangan berpikir orang tua kejam banget sama anak, kok anak dimondokin. Bu, ibu lebih baik menangis sekarang apa lebih baik menangis nanti? Lebih baik kita menangis sekarang berpisah dengan anak Pak, daripada menangis nanti ketika anak sudah besar berani bentak-bentak kita. Anak berani ngelawan sama kita. Saya mau tanya, Bu, melahirkan anak sakit tidak? Kurang keras Bu, jawab supaya bapak-bapak dengar semua. Bu, melahirkan anak sakit tidak? Di mana sakitnya? Kok di sini? Bagaimana nggak sakit ya Bu? Masuk kandungan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, perut sudah semakin membesar. Walau besar, walau berat, nggak pernah kandungan ditaruh dulu, nggak dibawa-bawa terus ya Bu. Masuk kandungan 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, ya Rob, tidur sudah semakin rib. Betul? Tidur ke kanan salah, tidur ke kiri salah, tidur celentang salah, apalagi tengkurap. Masuk kandungan 8 bulan, 9 bulan, anak yang ditunggu selama 9 bulan lahir dengan selamat, tersenyum ibu kita walau saat. Dalam riwayat Bapak, ketika seorang perempuan melahirkan seorang anak, 1 miliar urat sarafnya putus pada saat itu. Taruhannya nyawa.
Makanya mohon maaf, sakitnya melahirkan terkadang masih bisa kita tahan ya Bu. Tapi lebih sakit lagi ketika nanti anak yang kita kandung selama 9 bulan lahir taruhannya nyawa, dari mulai balita terbangun karena tangisnya, dari mulai remaja sampai dewasanya. Ketika dewasa tuh anak berani melawan orang tua. Bahkan kalau kita lihat di media-media sosial, banyak anak yang berani membunuh orang tua. Nauzubillahimin. Ayo kenalin anak kita sama agama. Karena ada sebuah naungan di hari kiamat yang Allah berikan kepada golongan umat manusia, di mana tidak ada satu naungan pun yang nanti akan berguna di hari kiamat. Siapa salah satunya? Anak muda yang hatinya terikat dengan rumah-rumah Allah. Anak muda yang hatinya terikat dengan majlis-majlis ilmu.